Dalam suatu anime, ada anime harem di mana tokoh utama didekati banyak cewek cantik. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime harem di mana tokoh utama didekati banyak cewek cantik. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime harem di mana tokoh utama didekati banyak cewek cantik versi Kairunime. Asuno Yoichi. Kemampuannya dalam seni bela diri sangat terampil, tapi di sisi lain kemampuannya untuk bersosialisasi membutuhkan kerja keras. Setelah mempelajari seni bela diri dengan waktu yang sangat lama, Yoichi Karasuma, 17 tahun, dikirim oleh kakeknya ke kota untuk mengetahui kehidupan di kota. Setelah sesampainya di sana, ia merasa sangat sulit beradaptasi di kota. Karena dari gaya pakaian, elektronik terbilang masih awam baginya. Walkure Romance. Cerita berpusat pada Takahiro Mizuno, siswa pelatihan yang ingin menjadi Begleader atau asisten kesatria di sebuah akademi untuk calon kesatria Josh. Dia sendiri datang ke akademi ini untuk berlatih menjadi seorang kesatria. Setelah menjadi juara junior tak tertandingi di negara asalnya sendiri, namun cedera di final sebuah turnamen memaksanya untuk mundur. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menjadi Begleader di salah satu kesatria gadis akademi dan membantu dia menang. Princess Lover. Setelah kematian kedua orang tuanya, Arima Teppei diadopsi oleh kakeknya yang kaya raya. Tak lama setelah tinggal bersama kakeknya, Teppei mendadak terkenal lantaran beredarnya isu bahwa ia akan mewarisi seluruh harta kekayaan kakeknya bila berhasil meneruskannya menjadi kepala Arima Group Corporation. Atas alasan itulah ia melanjutkan sekolahnya di sekolah ternama Shuho Gakuen. Dari sinilah kisah harem antara Teppei dan siswi-siswi sekolah tersebut bermula. Koi to Senkyu to Chocolate. Akademi Takafuji akan segera memilih ketua OSIS yang baru. Ojima Yuki dan para anggota Shokenbu yang lain biasanya tidak terlalu ambil peduli. Tetapi ketika seorang kandidat terkuat, Shinonome Satsuki mengumumkan rencananya untuk membubarkan Shokenbu sebagai klub yang tidak berprestasi dan menyia-nyiakan dana sekolah. Mereka sadar harus segera berbuat sesuatu. Cara paling efektif adalah dengan mengusung kandidat mereka sendiri dan Yuki pun kemudian disepakati akan ikut bersaing untuk menjadi ketua OSIS. Rokujouma no Shinryakusa. Demi mengurangi beban keuangan ayahnya, Satomi Koutaro membutuhkan apartemen murah. Maka berhasil mendapatkan kamar 106 di Corona Show adalah bagaikan impian yang menjadi kenyataan.
Oleh karena itu pula, ketika si hantu Higashi Hongan Sanai yang sudah menghuni tempat itu selama bertahun-tahun, Mahou Shoujo Nijino Yurika yang ingin mencegahnya jatuh ke tangan penyihir jahat, manusia bawah tanah Kurano Kiriha yang bermaksud menginvasi dunia di permukaan, dan putri Daimilis Graveforte yang datang dari planet lain. Mereka semua kemudian berusaha merebutnya dari Kotaro. Dia pun bertekad untuk mempertahankan kamar 106 dengan sekuat tenaga. Lima Hoshizorae Kakaruhashi. Demi memberikan lingkungan yang lebih sehat kepada adiknya yang sakit-sakitan, Hoshino Kazuma menemani Ayumu pindah dari Tokyo ke Yamabiko yang sebagian besar masih hijau. Namun kepindahannya tidak dimulai dengan baik. Setelah naik bus yang salah, dia lalu tersesat ke dalam hutan. Pada saat itulah dia bertemu dengan Nakatsugawa Ui, dan pertemuan mereka menandai awal hari-hari Kazuma bersama para gadis lokal kota Yamabiko. Empat, Papa no Ikoto wo Kikinasai. Segawa Yuta adalah seorang mahasiswa semester pertama yang hidup sendiri. Sebelumnya, ia tinggal bersama kakak perempuannya, Yuri. Namun, semenjak kakaknya menikah, ia memutuskan untuk mulai hidup sendiri. Suatu ketika, Yuri meminta Yuta untuk mengurus anak-anaknya, Hina, Miu, dan Sora selama ia pergi berbulan madu dengan suaminya. Tak lama setelah Yuta mulai mengurus mereka, ia mendapat kabar bahwa pesawat yang ditumpangi Yuri dan suaminya mengalami kecelakaan yang membuat keduanya meninggal dunia. Sebagai adik Yuri, Yuta merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak kakaknya dan bertekad untuk mengasuh mereka sampai mereka besar dan bisa hidup mandiri. Dimulailah kehidupan sehari-hari Yuta di sebuah apartemen kecil bersama dengan ketiga gadis keponakannya. Ryugajo Nanana no Maizokin. Diusir oleh ayahnya sendiri, Yamajugo pindah ke Nanae-jima, yaitu sebuah pulau buatan yang khusus diperuntukkan sebagai tempat menuntut ilmu bagi para kaum muda. Jugo kemudian tinggal di kamar 202 di Shiawase-sho yang ternyata dihantui oleh arwah Ryugajo Nanana, salah seorang pendiri Nanae-jima yang terbunuh di kamar itu sekitar 10 tahun lalu karena benda-benda berkekuatan ajaib yang disebut Nanana Collection. Setelah membaca permohonan yang ditinggalkan penghuni kamar sebelumnya, Kunjo Kasumi juga pun bertekad menemukan si pelaku yang membunuh Nanana, dan cara termudah melakukannya adalah dengan juga ikut serta dalam persaingan mengumpulkan Nanana Collection yang tersembunyi di berbagai tempat di Nanae-jima. Dua, Madan no Outo Vanadis. Bersetting di Eropa Barat selama masa perang Eleanor Ellen Vertalia, salah satu vanadis dari ZZ, memimpin pertempuran ke Brunei. Pada kenyataannya, 7 vanadis masing-masing telah menerima senjata ampuh dari Black Dragon untuk memerintah satu dari ZZ di 7 wilayah. Kekuatan vanadis membuat ketakutan musuh-musuh mereka. Sebuah Earl dalam pelayanan negara Brunei, seorang pemanah muda bernama Tigre, mendapatkan kekuatan vanadis langsung setelah dikalahkan di medan perang oleh Ellen. Namun,
Helen memilih untuk mengampuni nyawanya setelah menyaksikan keahliannya. Tapi sebagai gantinya, ia diminta untuk melayani dia. Satu, Hyakka Ryouran, Samurai Girls. Cerita ini terjadi di Jepang pada awal abad ke-21. Dalam realitas di mana Keishogunan Tokugawa tetap berkuasa. Kenyataannya, Dewan Mahasiswa sewenang-wenang menindas murid di sekolah. Yagyu Mune Akira adalah siswa SMA yang memberontak terhadap Dewan Mahasiswa dengan bantuan gadis yang memiliki nama-nama pahlawan samurai terkenal yang diwariskan kepada mereka. Nah, itulah list 10 anime harem di mana tokoh utama didekati banyak cewek cantik versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.